know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap. Halo Kids, ketemu lagi sama Lause Lia dan Lause Susi. Gak kerasa ya Lause Susi, udah bulan Oktober lagi. Iya, betul Lause, kita mau Natalan lagi nih nanti Desember. Iya, udah gak kerasa. Oh iya, ngomong-ngomong bulan Oktober, ini bulan yang spesial loh Lause. Tahu nggak bulan apa yang spesial? Ya, bulan Oktober spesial. Lause ingat, itu bulan keluarga deh Lause. Betul. Bulan Oktober ini adalah bulan keluarga. Kita mau bersukacita, kita mau mengalami sukacita yang luar biasa di dalam keluarga. Iya. Nah, di masa pandemi ini mungkin kita mengalami banyak suka duka ya Lause Susi ya. Iya, betul Lause. Ya, mungkin ada beberapa orang yang kita kenal yang sudah dipanggil Tuhan. Tetapi kita mau percaya di balik semua itu Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Tuhan tetap kirimkan orang-orang yang terus menyemangati kita, mendoakan kita. Yes. Karena kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Ya, betul Lause Lia. Nah, Kids, sebelum kita memulai memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kami masih boleh beribadah, meskipun kami tidak bertatap muka langsung. Kami percaya Engkau hadir saat ini di tempat Lause, di rumah setiap anak-anak yang beribadah. Kiranya Tuhan boleh memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami juga boleh memiliki hati yang rindu dan haus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kids di rumah, yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian ini, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Oke. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Amin. Jika semua pasti senang kan jadi keluarganya Tuhan? Oh ya, pasti dong Lause Lia. Ya. Iya, dalam keluarga Tuhan kita diajarkan untuk saling mengasihi, Untuk saling melayani. betul, saling mengampuni. Betul Lause. Sekesal apapun kita, sebenci apapun kita, dalam keluarga Tuhan kasih melampaui semuanya. Betul, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita kan Lause? Iya betul. Kasih Tuhan itu begitu besar mengalahkan segala sesuatunya. Ya. Nah, jika di rumah ada satu pujian untuk membawa doa kita kepada Tuhan supaya
keluarga kita, seisi rumah kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menjadi penyelamat kita, penebus kita, nggak hanya untuk kita sendiri ya. Betul, Osha. Iya. Tapi kita membagikan juga kepada anggota keluarga kita bahwa Tuhan Yesus yang sudah menjadi penolong kita. Kita mau angkat pujian ini dan boleh menjadi doa kita, aku dan seisi rumahku. Bersama dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni, ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Kita mau berdoa untuk seluruh anggota keluarga kita di rumah, seisi rumah kita untuk bersatu hati melayani Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni, ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita, maka sepantasnya kita pun mau menyerahkan seluruh hidup kita hanya untuk melayani Tuhan. Mari kita angkat sekali lagi dengan kesungguhan hati. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam
Cikis, ketemu lagi sama Lause Ivana di hari Minggu ini. Sebelum sekolah Minggu, kita berdoa dulu, oke? Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh dapat kesempatan ikut sekolah Minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang pimpin kami supaya mengerti firman Tuhan. Apa yang disampaikan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Sebelum Lause mulai, Lause mau ajak kalian nonton drama yang satu itu ini. Dilihat ya. Wah, ada uang 50.000 nih. Kebetulan perutku lapar. Aku mau beli KFC ah. Gimana anak-anak? Si Untung menemukan barang, menemukan uang di jalan. Siapa yang pernah seperti si Untung? Tuh, kalian ada sebagian seperti itu? Lause mau tanya, sebenarnya kalau menemukan barang dan uang di jalan dan diambil, dosa nggak? Benar atau tidak menurut firman Tuhan? Menurut kalian bagaimana? Lause ajak terusin dramanya, oke? Yuk nonton lagi. Ada apa, Dek? Kok diam di sini? Lagi mencari uang, Pak. Uang itu milik saya untuk membeli obat. Oh, ini uangnya. Tadi saya melihat di pinggir jalan ada uang. Maafkan saya ya, seharusnya saya tidak mengambil uang itu karena pasti ada yang punya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Cikits, ternyata apa yang dilakukan Untung selama ini adalah salah. Ada uang ataupun barang di jalan, meskipun tidak terlihat yang punya, kita nggak boleh ambil. Masalahnya, bagaimana kita tahu apa yang kita lakukan benar atau salah? Ada yang tahu? Dari mana kita bisa tahu? Dari dalam firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah The Bible and Family. Bible artinya Alkitab atau firman Tuhan. Family artinya keluarga. Apa sih hubungannya The Bible and Family? Lause mau ajak dulu kalian buka firman Tuhan. Siapin ya Alkitabnya. Kita buka kitab Ulangan ayat 6. Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Lause bacakan ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dalam firman Tuhan ini, kita belajar bagaimana bangsa Israel diberitahu oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dan hal itu harus diajarkan turun-temurun kepada anak, cucu, dan keturunan mereka terus-menerus. Bahkan harus pada saat apapun situasinya, saat bangun, saat tidur, saat dalam perjalanan, apalagi bahkan saat kalian duduk. Nah, juga harus diberikan tanda lambang di dahi dan juga sebagai tulis pada pintu rumahmu, tiang pintu rumah dan pintu gerbang. Artinya bahwa ini sangat penting sekali. Nah, ada nggak sih di sini Cikits yang setiap hari saat teduh bersama keluarga? Ada nggak sih orang tua kalian yang mengajarkan secara turun-temurun tentang firman Tuhan? Hari ini Lause akan menceritakan tentang satu orang anak yang ada di dalam firman Tuhan. Anak ini begitu rajin membaca firman bersama dengan keluarganya. Dia anak laki-laki. Siapa namanya? Yuk kita buka. Dia adalah Timotius. Kita buka ya.
2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5 isinya, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini Rasul Paulus yang tulis surat untuk Timotius. Pada saat itu Timotius masih kecil dan dia tinggal dalam lingkungan keluarga yang mengasihi Tuhan, rajin baca firman. Zaman dulu firman Tuhan itu nggak berbentuk Alkitab seperti ini, tapi berupa gulungan kitab. Nenek Louis dan ibunya Yunike rajin membaca firman. Setiap kali mereka baca firman, pasti dipanggil Timotius untuk ikut berbaca bersama-sama. Maka dari kecil Timotius sudah mengenal firman Tuhan dengan baik dan mengerti isi firman Tuhan. Apa artinya Timotius pun paham. Dan hal ini diketahui oleh Rasul Paulus yang besar dan terkenal, dan menjadikan Timotius ini saat masih muda untuk jadi kawan sekerjanya Paulus. Timotius bersama dengan Paulus pergi untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh penjuru negeri. Di sini pun Rasul Paulus memuji Timotius ya. Di tadi Timotius 2 Timotius 1 ayat 5 ini dipuji dari Paulus untuk Timotius, bahwa imannya yang dia punya adalah iman yang tulus ikhlas, yang pertama-tama hidup dalam nenek dan mamanya Yunike ya, neneknya Louis. Langsung mau buka lagi satu firman Tuhan di 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ini adalah firman Tuhan yang berisi bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat mengerti firman Tuhan. Kita baca ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi cerita si untung yang tadi di drama pertama, bisa kita tahu perbuatannya benar atau salah dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini untuk menyatakan kesalahan. Kita bisa membedakan kebenaran dari kesalahan. Kita bisa memperbaiki kelakuan. Dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu adalah fungsi firman Tuhan. Maka kita dituntut untuk membaca firman Tuhan setiap hari bersama dengan papa dan mama. Lalu saya mau ajak anak-anak untuk antusias. Waktu papa mama panggil, ayo kita baca firman bersama-sama. Ingat ya sama Timotius ya, untuk rajin baca firman dan mengetahui arti dari firman itu. Maka The Bible and Family tema minggu ini mengajarkan kita untuk semangat, antusias, supaya kita tahu waktu kita menghadapi masalah, apa yang harus kita ambil, perbuatannya seperti apa yang benar di mata Tuhan. Lalu kasih contoh lagi. Kita sebagai anak-anak JKids, sebagai anak-anak di sekolah, pasti ujian online selama ini ya. Ada nggak sih di antara kalian yang punya kendala seperti ini? Kalian udah belajar rajin nih, kalian siap ujian, dan ternyata teman kalian nggak belajar. Teman kalian telepon pakai HP satu lagi waktu ujian. Hei, kasih tahu aku jawaban nomor segini apa? Kalau kalian nggak mau kasih jawabannya, teman kalian mengancam akan memusuhi kalian. Siapa yang pernah kayak gitu? Nah, ada juga teman-teman yang nggak belajar, mereka nyontek, cari jawaban sendiri. Kita sebagai anak Tuhan ditantang untuk melakukan yang benar. Apakah kita akan tetap ujian dengan jujur meskipun nilai kita nggak mungkin 100? Ada kemungkinan 100 kalau kalian benar-benar rajin bisa 100. Tapi ada kemungkinan nggak 100. Dan teman kalian yang mencontek dapat nilainya bagus. Nah,
kita ditantang untuk melakukan yang benar. Apakah boleh memberikan jawaban pada teman? Artinya memberikan contekan, benar atau salah? Bisa tahu dari mana sih, Lause? Dari firman Tuhan. Maka dari itu, yuk kita bareng-bareng renungan setiap hari sama papa mama. Ada Cici, ada Koko, ada Dedek. Yuk kita bareng-bareng sama-sama. Supaya kita makin tahu apa sih yang benar yang harus kita lakukan. Apa yang benar di mata Tuhan. Oke Cikits, Lause mau kasih hafalannya ya minggu ini. Hafalannya di Ulangan 11 ayat 18a. Kita buka ya. Ulangan 11 ayat 18a. Kita baca. Ulangan 11 ayat 18a. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Bisa hafal? Sekali lagi kita baca, terus kita hafalkan. Ulangan 11 ayat 18a. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Ini yang bicara siapa? Yang bicara adalah Musa. Dihafalkan ya. Perkataan Musa ini disampaikan buat kita saat mendengar firman Tuhan, ditaruh dalam hati dan dalam jiwa. Yang hari ini kita sudah pelajari apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa? Kita harus sungguh-sungguh, jangan asal-asalan melakukan firman Tuhan. Renungan dengan papa mama setiap hari. Kalau papa mama lupa boleh diingatkan ya. Membaca firman Tuhan dan mengerti isinya. Oke Cikits, selamat hari Minggu. Lause berdoa untuk kalian ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya apa yang kami dengar hari ini boleh jadi berkat bagi kami. Kami mau belajar untuk renungan bersama papa mama saat teduh membaca firman setiap hari. Kami mau antusias, mau semangat, dan menunjukkan sikap yang baik dalam saat teduh. Karena kami mau belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang sepenuh hati mengasihi Tuhan, yang sepenuh jiwa dan sepenuh kekuatan kami mengasihi Tuhan, tidak asal-asalan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang kumpulkan kami minggu depan lagi, kami boleh online lagi mendengarkan firman Tuhan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Amin. Sampai jumpa Cikits. Tuhan memberkati.